makin berusaha untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia melanggar peraturan Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Katekis, engkau pakai versi itu. Yulita, saya butuh versi lain. Kitab suci. Indonesia menghaluskan. Sebenarnya meniadakan hari Sabat. Yulita bantu versi lain dulu. Yohanes 5 ayat 18. Dia di sana melanggar ya. Om Katekis di sana pakai kata melanggar. Oke, di sini dia meniadakan. Yohanes 5 ayat 8. 18. 18. Sebab itu para pemuka Yahudi makin berusaha untuk membunuhnya, bukan saja karena ia melanggar peraturan Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan Itu kamu TB2 pakai TB1. Oh, yang ada ini TB2. Oh, TB sebentar lama. masih ambil TB1. TB baru menghaluskan. Oke. Sebab itu orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Itu TB1. Ya, meniadakan itu, tapi TB2 memperhalus. Malaikat Agung, kau menghidupkan mic-mu. Ya Romo. Alasan kenapa orang Yahudi mau bunuh Yesus adalah Yesus meniadakan hari Sabat. Helen Goldwhite dia mulai komunitas dulu kalau engkau mau. Helen Goldwhite ketika engkau mau memperhidupkan Ya, mau dibacain mau? Yohanes 5:18. Sama sudah dibacakan. Oke. Jadi alasan kenapa Yesus mau dibunuh adalah dia menghilangkan, meniadakan hari Sabat. Helen Goldwhite, William Miller, mereka mendirikan Adventista, belum hari ke-7 ya, 1860. Setelah 1863 ketika William Miller dia gagal di dalam nubuatannya tentang akhir zaman 2 kali. Maka Helen Goldwhite dalam mimpinya itu dia memisahkan diri dari Adventista. Awalnya mereka rayakan hari Minggu. Tetapi Helen Goldwhite 3 tahun berikut dia memisahkan dari William Miller dan dia mendirikan Adventista hari ke-7 dan kembali kepada hari Sabat. Ini jadi persoalan. Jadi Adventista hari ke-7 didirikan karena protes terhadap rekan pendirinya Adventista. Jadi Adventista lahir, Adventista hari ke-7 yang bilang reform yang Helen Goldwhite adalah hasil dari protes. Dan lucunya dia protes kepada Tuhan sendiri. Alasan kenapa Yesus dibunuh karena dia melanggar, dalam pengertian itu TB baru. TB lama mengatakan dia menghilangkan, meniadakan, kalau di dalam Spanyol juga meniadakan hari Sabat. Berarti Malaikat Agung, Yesus meniadakan hari Sabat atau tidak meniadakan hari Sabat? Yesus meniadakan. Malaikat Agung, Yesus meniadakan hari Sabat atau tidak? Engkau pakai headset kah? Iya Romo. Pantas bunyi seperti itu. Cabut aja headsetnya om, lagi kerja. Kresek-kresek biar nggak doubling. Ya gimana Romo? Yesus meniadakan hari Yulita. Yesus meniadakan hari Sabat atau tidak? Meniadakan hari Sabat Romo. Kalau begitu Adventis hari ke-7 ambil dari mana? Hari ke-7. Tidak, kalau begitu Adventista hari ke-7 atau Adventista Septimo Dia atau hari ke-7 mereka ambil dari mana hari Sabatnya untuk merayakan? Karena mereka sudah orang Kristen. Yesus bangkit hari Minggu, Hari ke-7. hari pertama dalam minggu.
Yesus bertemu dengan para rasul di Yohanes 20, 2 kali bertemu hari pertama dalam minggu. Para rasul di dalam kisah para rasul memecah-mecahkan roti hari Minggu. Korintus 1 Korintus mengatakan tiap hari Minggu mereka berkumpul lagi. Setiap hari Minggu mereka berkumpul untuk mengumpulkan, maksudnya untuk waktu mereka berikan persembahan itu pada saat mereka datang ke Ekaristi memecah-mecahkan roti. Dan mereka sementara pakai hari Minggu sekarang untuk tidak kerja. Kalau itu Adventist hari ke-7 mereka harus libur hari Sabtu dan kerja hari Minggu. Dan itu tidak ada, saudaraku, mereka tidak ada namanya koherensi dengan kehidupan mereka. Kalau mereka mengatakan hari Sabat itu harus dirayakan, maka yang pertama di dalam hari Sabat dia punya peraturan. Contoh peraturan, tidak boleh jalan lebih dari 100 meter. Yang kedua, tidak boleh menyalakan api di rumah untuk masak. Yang ketiga, kalau domba sapi jatuh di dalam apa namanya itu di sumur tidak boleh angkat. Berikutnya, Yesus tidak boleh menyembuhkan hari Sabat. Kalau begitu ada orang sakit, mereka Adventis hari ke-7 sakit pada hari Sabat, mau mati tidak boleh antar ke rumah sakit karena tidak boleh. Dilarang semuanya itu. Berarti mereka hanya pergi ibadat hari Sabat, tetapi hukum Sabatnya dan semua peraturan tidak dijalankan. Sama dengan tukang tipu. Dan Yesus melanggar semua hari Sabat. Menyembuhkan orang sakit. Apalagi yang Yesus langgar hari Sabat. Langgar semua hari Sabat. Makanya dia emosi dengan dia. Dia langgar semua hari Sabat. Ternyata hari Sabat itu sudah dikritik oleh Tuhan habis-habisan mulai dari Yesaya. Yesaya 1:13 itu sudah dikritik oleh Tuhan Allah. Aku tidak suka lagi hari Sabat karena baunya jijik. Karena persembahan yang kamu persembahkan itu sudah tidak harum lagi. Ada tuh Yesaya 1:13. Kalau engkau omong baru kau hidupkan mai, kalau tidak nanti bunyi. Engkau mengerti? Ketika engkau mau omong baru kau hidupkan. Kalau engkau dengar engkau kasih mati buang mai. Jadi nanti karena ada yang rekam ini nanti untuk taruh di YouTube. Jadi kalau macam bunyi seperti itu dia mengganggu orang yang dengar nanti. Oke, Yesaya 1:13. Siapa yang baca? Yang temukan dulu Anda. 1:13 yang Yesaya 1 ayat 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Sebenarnya perayaan Sabat sudah dikritik oleh para nabi. Terutama yang barusan kita baca ini sudah dikritik oleh Yesaya. Tetapi kalau kita lihat Paulus bilang jangan lagi orang bilang kamu hari Sabat kayak hari apa. Tidak usah repot dengan mereka itu. Kolose 2 ayat 16 selanjutnya. Jangan cicip ini, jangan ini, hari Sabat seperti ini, hari raya seperti ini. Paulus bilang tidak usah repot dengan mereka yang seperti itu. Kolose 2 ayat 16. Kolose 2 ayat 16. Karena itu, jangan biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Coba lanjut. Sampai 23 supaya kita kena semua malam ini. Semuanya ini hanya bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta mengagung-agungkan penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang dunia. Yang dibuat oleh Helen G. White itu yang mengagung-agungkan mimpi penglihatan itu dia omong. Itu pendiri mereka punya. Lanjut. Ayat 19. Sedangkan ia tidak berpegang teguh kepada kepala, daripada
seluruh tubuh yang ditopang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi bertumbuh menurut pertumbuhan yang berasal dari Allah. Katekis, Apabila tahan kamu- dulu. Tahan. Kalau Yesus kepala gereja sudah menurut Injil tadi meniadakan hari Sabat, kamu tidak taat. Bagaimana kamu taat lebih kepada Ellen G. White, pendiri yang manusia, yang ahli mimpi, yang ceritakan dia punya penglihatan. Kamu lebih percaya itu daripada Yesus Injil yang sudah omong tadi dia meniadakan hari Sabat. Lanjut. Ayat ke-20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada berbagai peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan pegang ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Oke, makanya hari sudah dirubah dari Sabat ke hari Minggu, hari pertama dalam minggu. Dan engkau bantu dulu 1 Korintus 16 ayat 2. Setiap hari apa mereka berkumpul? 1 Korintus 16 ayat 2. 16 ayat 2. Oke. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya. Oke, Supaya kenapa? Sudah. Kenapa ketika mereka datang untuk beribadah Ekaristi, mereka langsung bawa persembahannya untuk bantuan misi kepada Paulus untuk menjalankan misinya. Ini penting sekali. Makanya pada hari pertama tiap bukan lagi minggu tapi sudah tiap minggu. Jadi mereka selalu berkumpul pada hari pertama tiap minggu. Kenapa? Karena di Kisah 20 ayat 7 mereka merayakan Ekaristi hari apa? hari Minggu ya. Kalau begini. Engkau baca lah, Kisah 20 ayat 7. Kisah 20 ayat 7. Tolong teman-teman di bawah type lah. Supaya saya jangan ulang Kisah 10 kali. 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Oke, Paulus sudah jadi kebiasaan hari Minggu merayakan Ekaristi. karena itu 1 Korintus 16 ayat 2 ketika mereka pergi merayakan Ekaristi, mereka juga membawakan Persembahan. Kenapa? Sudah Setiap jadi hari Minggu berarti membawa persembahan yang diperintahkan. Kenapa? Karena ini loh, waktu Ekaristi juga terjadi mimbar sabda dan mimbar Ekaristi. Kenapa? Karena pada saat mereka pergi ke sana, engkau turun ke 1 Korintus 9 ayat 13-14. 1 Korintus 9 ayat 13-14. Kenapa mereka pergi membawakan persembahan? Kenapa mereka pergi hari Minggu mereka pergi memecahkan roti hari Minggu? Dan 1 Korintus 16 ayat 2 mereka juga membawakan bantuan, persembahan. Karena ini loh, hak hidup dari Rasul. 1 Korintus 9, 13-14. Dan kumpulnya kapan? Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Artinya di dalam Ekaristi struktur Ekaristi sudah ada di sana, yaitu pemberitaan Injil dan pemecahan roti. Dan pemecahan roti itu harus di atas mesbah. Karena itu Paulus bilang yang melayani mesbah, artinya imam, dia hidup dari situ. Dan dia adalah imam, maka dia juga tugas untuk mewartakan. Jadi struktur misa memang sudah dari sana ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita sandingkan ke dalam Kisah 2 ayat 42, itu sangat jelas struktur misa. Kisah 2 ayat 42. Hah? Kisah 2 ayat 42.
Ya, Mereka masbah altar, bukan masbah juga altar, tidak, masbah itu altar. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Oke, itu penting sekali. Struktur ekaristi sudah di sana, bertekun dalam pengajaran para rasul, liturgi sabda, dan pemecahan roti dan berdoa. Jadi liturgi sabda dan liturgi ekaristi. Struktur misa sudah ada dari sana ya teman-teman, bukan di karang-karang. Lalu sekarang pertanyaan saya, katekis, engkau waktu masih jadi Protestan, kalian menggunakan struktur misa ini dalam gereja perdana? Pengajaran liturgi sabda atau hanya liturgi sabda saja toh? Hanya liturgi sabda saja. Pemecahan roti. Memerintahkan Injil? Tiap Tidak. kita nih omong sama-sama. Jadi kalau saya omong kau diam dulu, kau omong saya diam. Kalau tidak nanti rusak semua kita nanti. Jadi di Protestan, iya. Iya, Pastor. Yang kalian waktu di Protestan hanya liturgi sabda? Iya, tidak berurut seperti yang dilakukan oleh Katolik. Oleh Itu para pun rasul. berjamuan ya sekali Oleh sebulan para rasul. saja. Sekali Berarti sebulan. berarti tidak sesuai dengan yang di kitab suci kalau gitu. Tidak. Ya, karena tiap-tiap hari mereka merayakan itu. Ayat 46-nya katekis. Di gereja saya 1 kali 6 bulan malah. Berarti tidak sesuai, tidak anti biblis kalau itu, tidak sesuai dengan biblis. Ayat 46-nya dari kisah 2 tadi. Setiap hari apa? Setiap hari atau setiap 6 bulan mereka memecahkan roti? Ayat ke-46. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Ini kita namakan gereja rumah karena belum ada gereja fisik pada saat itu, tempat mereka berkumpul. Maka mereka menggunakan berkumpul untuk pemberitaan sabda di bait suci. Setelah itu mereka ke rumah-rumah secara bergilir untuk merayakan ekaristi. Di dalam kisah 20 ayat 7, tiap hari Minggu mereka merayakan ekaristi. Tapi tiap hari juga mereka merayakan pemecahan roti. Jadi pertanyaan di sini, kekristenan mana yang sesungguhnya kalau begitu? Kalau gereja perdana melakukan ekaristi tiap hari dan tiap hari Minggu, sedangkan denominasi ekaristinya tiap 6 bulan, tiap bulan, tiap 2 tahun mungkin. Bagaimana mengikuti mereka? Bukankah mereka sekolah skriptura? Dari segi itu belum masuk ke substansinya tentang perayaan. Dari segi itu aja. Ini menjadi pertanyaan besar untuk kita semua. Oke, Malaikat Agung, engkau sudah bisa mengerti di situ tentang hari Sabat? Malaikat Agung. Halo. Oke, ini macam diam semua nih. Suara saya masih baik tidak? Kedengaran, Pastor. Oh, malaikat agung siapa mo? Ini yang di bawah. Arkanghel. Iya. Soalnya susah dibaca namanya. Mic-nya di mute tadi. Mute tuh. Dibuka mic-nya, malaikat agung. Oke, kalau tidak, biar sudah. Dia di atas ya tidak apa. Mungkin kita sapa dulu. Ada yang mau beri kesaksian di sini? Ebon Semo ini siapa? Ebon. Halo Ebon. Ebon. Yo Ebon. Romo. Yo.